saya tuh ke Kalimantan Timur, nanti saya mau berkunjung membawa tim sejarah. Itu yang kita tunggu. Nah, kan karena kita lagi menyusun buku sejarah Sunda ya, bukan Sunda. hanya Jawa Barat tapi Sunda. Ada pertanyaan yang sampai hari ini masih kuat di pikiran saya. Apa hubungannya Kutai Kartanegara dengan Tarumanegara dan dengan sejarah Jawa Barat? Kan, nah saya kalau lihat bajunya tuh mirip loh, baju adat. Saudara itu. Masih Terus bersaudara. kemudian ada gamelannya tuh Sama. mirip. Sama. Nah, itu juga menjadi bahan analisis kita. Apakah dulu kerajaan Pajajaran tuh wilayahnya juga sampai Kalimantan? Kan kita tidak tahu juga. Nah, kemudian apa hubungannya antara orang Sunda asli Ya. dengan orang Dayak, Pak? Ya. Karena dari sisi kulit, terus kemudian garis-garis wajah itu hampir sama. Iya. Jadi orang Dayak, orang Sunda asli misalnya yang pedalaman yang sekarang masih tersisa Baduy itu kan sebenarnya hampir mirip. Bentuk tubuh, wajah kan itu. Apakah dulunya apa sih, nanti biarkan itu sejarah yang menyusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel pada sebuah koma semakin berkembang. Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat dengan gaya kepemimpinan yang luar biasa, seperti meledak-ledak, dan bisa dikatakan kebijakan yang dilakukan oleh KDM ini mengafekkan banyak orang hampir di seluruh Indonesia. Kebijakan berbasis budaya Sunda menggambarkan kalau Kang Deddy ini menjalankan amanah seperti jati dirinya dengan ajaran yang diajarkan oleh leluhurnya, silih asah, silih asih, dan silih asuh. Di video kita kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika ngobrol serius tapi santai bersama Rudy Masud, Gubernur Kalimantan Timur. KDM ini berencana akan mengirim tim sejarah ke Kalimantan Timur. Yang pertanyaan dalam hati Kang Deddy ini, adakah hubungan atau apa hubungannya antara Kerajaan Kutai dengan Kerajaan Tarumanegara? Seperti yang kita ketahui bersama, Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan bercorak Hindu yang merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penemuan yaitu Prasasti Yupa, Kerajaan Kutai ini berdiri pada abad keempat dengan raja yang mampu membawa Kutai ini ke puncak kejayaannya adalah Raja Mulawarman. Sedangkan Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Raja yang paling kondang yang mampu mengantarkan Tarumanegara ini sampai ke puncak kejayaannya adalah Raja Punawarman. Sedangkan Kerajaan Tarumanegara sendiri, berdasarkan beberapa prasasti yang ditemukan, kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5. Di beberapa waktu sebelumnya, KDM ini juga pernah mengunjungi salah satu situs penting tentang peradaban Sunda, yakni Prasasti Batu Tulis yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Berarti kan peradaban menulis itu sudah sejak zaman dulu sudah ada di tanah Sunda. Artinya leluhur kita ini orang pintar. Dia sudah punya peradaban huruf, peradaban menulis. Nah, tinggal pertanyaannya, ini dulu nulisnya pakai alat jenis apa? Ya, kan gitu. Jangan langsung dibikin mistik raja begini. Gitu loh. Artinya ada bahwa pada zaman itu teknologinya sudah berkembang dengan baik. Nah, tinggal ini telapak kaki. Nah, telapak kaki ini kan kalau ini batu kan. Kalau sekarang kan orang bisa tuh bikin telapak ini jadi peresmian, mengeras jadi batu. Nah, kalau ini jenis batuannya batuan apa? Ini batuan andesit. Andesit.
Ini jenis bantuan andesit. Ya menurut saya gini, yang disebut dengan kesaktian adalah ilmu pengetahuan. Bahwa pada zaman itu teknologinya sudah berkembang sehingga raja kita sudah mampu membuat pahatan yang abadi seperti ini. Biar apa? Biar anak cucu Prabu Siliwanginya pada pinter. Nanti kalau kemudian kita mengatakan ini leluhur kita ini menulis dengan kesaktiannya, nanti nggak mau belajar. Ini saya ini orang yang disangka mistik padahal akademik. Jadi mari kita belajar. Kalau leluhur kita sudah bisa menulis seperti ini, maka kita hari ini harus lebih pintar dari leluhur kita. Jadi ini adalah tempat penobatannya Raja Pajajaran yang berasal dari Galuh, kemudian dinobatkan di sini di Pakuan Pajajaran. Makanya nama dari kantor gubernur wilayah namanya kantor gubernur wilayah Pakuan Pajajaran. Gitu. Nanti semangatnya harus semangat Pakuan Pajajaran. Banyak pohonnya, rumah-rumahnya tertata dengan baik, masyarakatnya egaliter, ramah, silih asa, silih asi, silih asu. Itulah semangat kita. Pemimpinnya adil. Amin. Kita bikin buku yang paripurna. Jadi satu ahli geologi, ya kan? Nanti dia jelasin dari sisi jenis-jenis batuannya. Yang kedua ahli sejarahnya, ketiga filologinya, yang keempat ahli bahasanya. Kita biar lengkap, biar nanti tidak mistik. Mari kita bangkitkan kerangka berpikir akademis kita. Kita bikin museum yang baik yang bisa menjadi sejarah bagi anak cucu kita. Biar anak cucu kita meyakini bahwa leluhurnya orang-orang pintar. Ya kan? Ya, orang pintar buktinya sudah bisa bikin tulisan. Dan abadi. Oh, tulisannya abadi. Ya kan, tulisannya abadi ya. Tugas kita sekarang menata Bogor, mengembalikan menjadi pusat peradabannya orang Sunda. Menurut kami, ini luar biasa sekali. Ada kepala daerah yang sangat-sangat concern dengan kebudayaan dan sejarah. Semoga hal ini bisa menginspirasi kepala daerah yang lain agar lebih bisa memperhatikan tentang kebudayaan dan sejarah. Karena sejarah adalah suatu kajian tentang masa lalu manusia yang disusun melalui peninggalan-peninggalan peristiwa dan kejadian yang sudah terjadi. Dan menurut kami, sejarah adalah gulu kehidupan. Itu teman-teman, sedikit pembahasan video kita ini tentang langkah yang akan diambil oleh KDM untuk menelisik lebih dalam lagi tentang peradaban Sunda. Sampai-sampai beliau akan mengirim sejarawan untuk pergi ke kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur. Ini sangat-sangat fenomenal. Biarpun kami menerima banyak intimidasi, hujatan dan cacian, edukasi tentang pelurusan sejarah akan terus kita gaungkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan